Pernahkah kamu merasa uangmu aman di bank, tapi di sisi lain, bank-bank besar terus mengumumkan keuntungan triliunan rupiah setiap tahun? Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa? Apakah mereka hanya menyimpan uang kita di brankas raksasa, dan entah bagaimana uang itu beranak pinak sendiri? Atau ada rahasia di balik pintu-pintu kaca bank yang tidak banyak orang tahu? Dalam video ini, kita akan membongkar mitos dan mengungkap fakta di balik cara bank menghasilkan uang. Kita akan menyelami model bisnis mereka yang cerdik, mulai dari bagaimana mereka memutar uang yang kita simpan, berbagai biaya yang mungkin luput dari perhatian, hingga investasi besar yang membuat mereka semakin kaya. Bersiaplah untuk memahami bahwa bank bukan sekadar tempat menyimpan uang, melainkan mesin finansial kompleks yang beroperasi dengan strategi yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana uang kita yang kita titipkan menjadi roda penggerak kekayaan bank. Mari kita mulai. Inti dari model bisnis bank konvensional terletak pada apa yang disebut sebagai net interest margin atau selisih bunga bersih. Ini adalah cara paling fundamental bagi bank untuk menghasilkan uang, dan ini melibatkan uang yang kita simpan di bank. Sederhananya, bank mengambil uang yang kita tabung yang mereka bayar bunga rendah, katakanlah 1% atau 2% per tahun, kemudian meminjamkan uang itu kepada pihak lain seperti individu atau perusahaan dengan bunga yang... Bayangkan, Anda meminjam uang untuk membeli rumah atau mobil. Bunga yang Anda bayarkan bisa mencapai 8%, 10%, bahkan 15% atau lebih per tahun. Selisih antara bunga yang bank terima dari pinjaman dan bunga yang bank bayarkan kepada penabung inilah yang menjadi keuntungan bersih mereka. Ini seperti bank bertindak sebagai perantara cerdas. Mereka membayar sedikit untuk menggunakan uang Anda, lalu mengenakan biaya yang lebih besar kepada orang lain yang membutuhkan uang. Skala operasi ini sangat besar. Dengan miliaran bahkan triliunan rupiah dana nasabah yang mereka kelola, selisih bunga yang kecil sekalipun bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Inilah mengapa bank sangat tertarik untuk menarik simpanan dari kita, karena setiap rupiah yang kita titipkan adalah modal bagi mereka untuk diputar dan menghasilkan lebih banyak uang. Selain pendapatan dari bunga, bank juga meraup keuntungan signifikan dari berbagai biaya dan komisi yang mungkin sering luput dari perhatian kita. Ini adalah sumber pendapatan yang sering disebut sebagai fee-based income. Mari kita bedah beberapa di antaranya. Pertama, biaya administrasi bulanan. Ini adalah biaya rutin yang kita bayarkan hanya untuk memiliki rekening di bank. Meskipun terlihat kecil setiap bulannya, bayangkan berapa miliar rupiah yang terkumpul dari jutaan nasabah di seluruh Indonesia. Kedua, biaya transaksi. Setiap kali kita melakukan transfer antar bank, menarik tunai di ATM bank lain, atau melakukan transaksi internasional, bank seringkali mengenakan biaya. Ini adalah biaya kecil yang jika dikalikan dengan jutaan transaksi setiap hari akan menjadi angka yang fantastis. Ketiga, ada biaya penalti. Ini bisa berupa denda keterlambatan pembayaran pinjaman, biaya karena saldo minimum rekening tidak terpenuhi, atau biaya penarikan cek kosong. Keempat, biaya layanan kartu kredit. Selain bunga kartu kredit yang tinggi, ada juga biaya tahunan, biaya keterlambatan pembayaran, atau biaya penarikan tunai dari kartu kredit. Kelima, komisi perbankan investasi. Bank juga membantu perusahaan menerbitkan saham atau obligasi, atau memfasilitasi merger dan akuisisi. Untuk layanan ini, mereka mengenakan komisi yang besar. Terakhir, biaya manajemen aset. Jika Anda memiliki kekayaan yang besar dan meminta bank untuk mengelolanya, mereka akan mengenakan biaya atau persentase dari aset yang mereka kelola. Jadi, setiap kali Anda melihat potongan kecil di rekening Anda, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari mesin besar yang membuat bank terus berputar dan menghasilkan keuntungan. Bank tidak hanya mengandalkan bunga dari pinjaman dan biaya layanan. Mereka juga pemain besar di pasar keuangan. Sebagian dari dana yang mereka himpun dari nasabah diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan besar, atau instrumen derivatif yang lebih kompleks. Mereka juga aktif dalam perdagangan mata uang asing, komoditas, dan sekuritas lainnya. Tujuannya jelas, mencari keuntungan tambahan.
Meskipun aktivitas ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar, perlu diingat bahwa ada risiko yang signifikan di baliknya. Krisis keuangan global seringkali berakar dari investasi berisiko tinggi yang dilakukan oleh bank. Selain itu, bank menawarkan berbagai layanan lain yang juga menjadi sumber pendapatan. Misalnya, layanan valuta asing. Setiap kali Anda menukar mata uang asing, bank akan mengambil keuntungan dari selisih kurs jual dan beli. Kemudian, ada pinjaman korporasi dan sindikasi. Bank memberikan pinjaman dalam jumlah sangat besar kepada perusahaan-perusahaan besar, seringkali bekerja sama dengan bank lain dalam bentuk pinjaman sindikasi. Pinjaman ini tidak hanya menghasilkan bunga yang tinggi, tetapi juga biaya pengaturan yang signifikan. Terakhir, untuk nasabah berpenghasilan tinggi, bank menyediakan layanan wealth management dan prioritas. Ini termasuk perencanaan keuangan, manajemen investasi, dan layanan perbankan pribadi yang eksklusif. Tentu saja layanan premium ini datang dengan biaya konsultasi atau persentase dari aset yang dikelola. Jadi, bank adalah entitas yang sangat dinamis, terus mencari peluang untuk mengoptimalkan setiap rupiah yang mereka kelola. Di tengah dominasi bank konvensional, ada model perbankan lain yang beroperasi dengan prinsip yang berbeda, bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan utama, bank syariah berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga. Lalu, bagaimana bank syariah menghasilkan uang? Bank syariah menggunakan konsep bagi hasil seperti mudorobah atau bagi hasil keuntungan, atau musyarakah, bagi hasil keuntungan dan kerugian, serta skema jual-beli seperti murabahah, jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati, atau ijarah, sewa. Misalnya, jika Anda ingin membeli rumah melalui bank syariah, bank tidak akan memberikan pinjaman dengan bunga. Sebaliknya, bank akan membeli rumah tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada Anda dengan harga yang telah disepakati, ditambah margin keuntungan yang transparan yang bisa dicicil. Atau, dalam skema investasi, bank dan nasabah akan berbagi keuntungan atau kerugian dari proyek atau usaha yang dibiayai. Model ini menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari spekulasi berlebihan. Meskipun prinsipnya berbeda, bank syariah juga merupakan lembaga bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, namun dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ini menunjukkan bahwa ada berbagai cara bagi lembaga keuangan untuk beroperasi dan menghasilkan uang, tidak hanya terpaku pada model konvensional. Jadi, sekarang Anda tahu, bank tidak hanya menyimpan uang kita di brankas. Mereka adalah institusi finansial yang kompleks yang menghasilkan uang melalui berbagai cara, dari selisih bunga pinjaman dan simpanan, berbagai biaya dan komisi, hingga investasi cerdas di pasar keuangan. Setiap rupiah yang kita titipkan, setiap transaksi yang kita lakukan, berkontribusi pada roda penggerak kekayaan bank. Memahami cara kerja ini adalah langkah pertama untuk menjadi nasabah yang lebih cerdas dan mengelola keuangan Anda dengan lebih baik. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Jika Anda menyukai penjelasan ini dan ingin terus belajar tentang dunia keuangan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga Anda, agar mereka juga memahami rahasia di balik kekayaan bank. Sampai jumpa di video berikutnya.